Banyak sekali hal yang terdapat dalam ganja atau marijuana atau apalagi sing, bakung dan lain semuanya segala macam. Cuma satu zat saja yang terdapat di dalam tubuhan tersebut yang membuat kita berhalusinogen, yaitu THC. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk Bapak Muslim Isman. Baik, ini kita mendiskusikannya dari sisi medis, medical. Jadi teman-teman, kalau nanti bertanya tentang proses hukum, kebetulan Bapak bukan SH ya Pak ya? Bisa dengan ganja menyembuhkan penyakit seperti saya. Sedikit lagi Pak, saya salah satu murid dari saudara Ashabi, dan di sana ada juga barang-barang penyebab pasti. Ibadah sebenarnya untuk hidup pertanyaan untuk ibadah bagaimana cara menyembuhkan penyakit hati itu dengan ganja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Perlu ada penanganan dokter memang Pak ya. Tapi sejumlah orang yang sudah menggunakan untuk epilepsi misalnya tentang hal seperti itu memang dikasih minyak Pak. Setiap hari itu dikonsumsi kalau itu 1 sendok teh saja. Itu akan merilekkan Bapak. Karena di Bapak dengan kasus seperti Bapak batu seperti ini, itu Bapak tegang semua tulang otot ini tegang. Itu tidak guna kalau kita urut, justru itu biar dari dalam yang mengurut. Tapi saya nggak bisa menganjurkan di sini karena ini belum legal, itu persoalannya. Belum legal Pak. Ya, tetapi dari literatur yang kita baca, kemudian tadi ada saya lihat video tadi yang disampaikan itu kajian anak yang 2 tahun diberi minyak itu sehingga dia sembuh. Itu ada. Nah, ya, jangan khawatir Pak. Kalau ada misalnya medis, Bapak bisa pergi ke dokter karena dokter bisa memberikan itu Pak. Dokter, apotek besar, farmasi, kemudian spesialis itu bisa memberikan Bapak ramuan itu Pak. Bapak ke dia minta. Oke? Kalau dimakan obat terus-terusan itu pun akan menyebabkan ginjal bermasalah. Jadi banyak orang gunakan sekarang di dunia barat, justru banyak digunakan herbal. Jadi istilah mereka pengobatan herbal ganja. Oke, sekian Pak. Ya, nama saya Anhar Sawang. Sebenarnya dari paparan Bapak dari tadi, ini ujung-ujungnya kan legalitas. Otomatis kawan-kawan juga harus lebih giat mengadvokasi. Sampai ini kebutuhan itu medis lebih cepat direalisasikan. Saya hanya sedikit memberi gambaran. Kalau berbicara stok Aceh itu nggak bakalan untuk kita dapat izin menggunakan itu medis. Namun kalau kita memang kuat dari timur sampai ke barat untuk mengadvokasi ini, terutama ke DPR-nya dulu, yang buat undang-undang. Ya Pak ya, ini baru nanti saya lari ke keluarga saya dulu Pak. Kebetulan ini ada sedikit dari paparan Bapak tadi, ada termasuk keluarga saya yang mempunyai penyakit yang kemungkinan besar mungkin bisa disembuhkan dengan penggunaan ganja tersebut. Harus mempunyai sayap-sayap untuk memperjuangkan legalitas kalau memang ini dianggap bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua, saya mau tanyakan Bapak, kalau bisa memang kita kembangkan terus, kita bantu sama-sama untuk bisa legal ini. Yang kedua mengenai darah tadi Pak, kebetulan 2 keluarga saya tadi, orang tua saya dengan paman saya itu mempunyai kekentalan darah Pak. Sampai sekarang pas dicek di rumah sakit Columbia Asia
itu katanya cuma hanya kegagalan darah, akan untuk penyembuhan orang tua saya dan paman saya tadi, Mas. Terima kasih. Tapi yang saya tahu, akar pohon ini Bapak campur dengan bawang putih, akarnya Bapak peras, bawang putih. Ini Bapak beri dia 1 sendok teh. Tapi saya khawatir juga nanti Pak, karena ada efek sampingan tuh. Pertama darah encer, yang kedua libido naik. Libido Pak tinggi. Itu yang memicunya ini, itu kita khawatir Pak. Jadi Bapak memberinya mungkin harus perlahan-lahan, jangan seketika. Nah, yang saya tahu Pak, itu bukan saya menggunakan. Banyak orang-orang yang menyampaikan ke saya. Itu kan medis juga. Daripada kita beli Viagra, ambil bawang putih buat tepung, ambil akarnya buat tepung, aduk ke dalam 1:1, masukkan dalam kapsul, jual. Kan? Itu kan lebih bagus daripada beli Viagra macam-macam. Hanya saja sekarang perlu uji publik ini yang dibutuhkan. Nah, saya mengharapkan nanti teman-teman di LJN Aceh ini lebih menjembatani pengetahuan ini kepada stakeholder yang bisa memberikan sejenis rekomendasi. Ya, mungkin arah ke politik sih gini ya. Pasukan Amerika nggak keluar dari Afghanistan itu, mereka aset utama yang paling banyak itu Hong Kong Bank adalah investasi untuk nanam ganja di Afghanistan. Oke. Itu informasinya. Jadi nggak ngerti kita sekarang sampai seperti ini, sampai harus advokasi, harus punya semangat, teman-teman harus punya semangat kuat. Jadi untuk bagaimana ini harus legal. Baik. Dan saya pikir karena saya main di pembibitan ini, orang beli jabon, belum tentu ada pabrik di sini, bibit jabon, terus dia akan supply ke Medan dengan harga 1 kubik itu kita jual lokal 700.000, orang jual Medan 1.400.000 per ton. Jadi itu mau orang mau nanam, apalagi yang seperti ini. Jadi mungkin bukan malas jadinya, orang tambah giat. Kalau diizinkan orang tambah giat, orang lebih kreatif berpikir ya, lebih bangun pagi cepat bagaimana harus bersihin lahan. Jadi, gimana ya, ekonomi hutan terjaga, ekonomi masyarakat sejahtera.